Singgah, singgah, solo singgah. Rumah klasik di Jalan Nusa Keramat masih meninggalkan kisah yang tidak bisa dilupakan hingga hari ini. Kali ini, teman lama Resa yang mendapat sambutan hangat dari salah satu penunggu rumah klasik itu. Sore itu, Resa kedatangan teman lamanya yang sekarang tinggal di Flores. Saat itu, Eko sengaja berkunjung karena sudah lama tidak berjumpa dengan Resa. Seperti tamu pada umumnya, Resa menyambut hangat kedatangan Eko di rumahnya. Bahkan, saking rindunya, mereka terlalu asyik ngobrol hingga larut malam. Gila ya kok, berapa tahun kita nggak ketemu? Ada kayaknya 3 tahun ya. Kayak seneng ya kok di sana. Ya gitulah Sa, harus selalu bahagia. Ya gimana nggak bahagia? Lo lihat aja tuh badan lo, lebar banget. Ah, bisa aja kamu. Dari tadi kita ngobrol, kok aku belum lihat orang rumah sebelah keluar ya? Siapa emang yang mau keluar? Ya siapa aja gitu. Apa nggak ada penghuninya Sa? Oh, ada anak gadis. Wih, seneng dong kamu tetanggaan sama anak gadis. Ya seneng-seneng enggak sih. Tapi perasaan nggak ada yang berubah ya dari rumah itu. Ya apa juga coba yang mau berubah. Penghuninya juga masih sama dari dulu, pindah ke Flores nggak balik-balik. Ah, yang bener. Masih si bapak yang pendiam itu? Iya, si bapak itu. Tunggu. Tadi kamu bilang penghuninya anak gadis. Emangnya si bapak yang punya rumah itu punya anak gadis ya, Sa? Udahlah kok, gak usah dibahas ya. Gak baik tau ngomongin tetangga. Ya kan pengen tahu aja, Sa. Perbincangan mereka semakin larut semakin seru. Sampai suara perut Eko terdengar keroncongan karena ngobrol hanya ditemani cemilan. Resa akhirnya memutuskan untuk ke dapur membuatkan Eko mie soto. Sementara Eko menunggu di teras. Dih, suara apaan tuh? Suara perut lo? Lo lapar kok. Kedengeran ya? Ya udah, mau makan apa? Mumpung lagi di sini, gua traktir. Wah, apa ya? Ke depan aja yuk makan mie ayam. Enggak deh. Mie soto buatan kamu aja. Kok lo ngerjain gua namanya. Ayolah. Kapan lagi buatin aku? Ya udah, lo tunggu dulu ya, gue bikinin. Jangan kemana-mana. Ya siapa tahu disamperin tuh sama anak gadis depan. Suasana malam itu sangatlah sepi. Angin pun tak begitu terasa kehadirannya. Itu juga yang membuat mereka memilih ngobrol di teras rumah. Eko yang ditinggalkan ke dapur rasanya mulai tak bisa duduk diam. Matanya mengarah ke arah burung milik Resa yang masih tersangkut di teras. Eko beranjak dan mendekat ke arah burung tersebut. Posisi kadang yang berada di atas membuat Eko sedikit mendongak. Ia pun bersiul untuk memanggil burung itu agar menoleh kepadanya. Si Resa ini masak mie aja lama bener ya. Bagus juga burungnya si Resa. Ngapain kok? Ngagetin aja kamu. Ngomong-ngomong ini burung kamu, Sa? Iya, waktu itu ada yang ngasih, orang lewat sih. Bagus juga. Tadi lu siul-siul di sini. Iya. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa sih. Udah yuk makan. Ini mie lu udah jadi nih. Bikin 2 nih gue akhirnya. Lapar gue. Wah, mantap. Sa, kalau aku nginep di rumahmu boleh? Ya boleh lah kok. Kayak sama siapa aja deh lo. Nih nanti lo tidur di sini ya, di teras. Kayak dulu. Ntar gue juga tidur di sini deh, temenin lo. Panas juga soalnya di dalam. Iya, di sini aja. Adem. Ini taruh di mana piringnya? Buset, cepet amat lo makan. Udah taruh sini aja nih. Di sini kalau malam masih sepi aja nih, Sa. Ya namanya juga udah malam kok.
Lagian mau ngarepin apa sih di sini? Ya apa aja, biar suasananya nggak sepi-sepi banget kayak gini. Sa, kamu nggak takut di depan rumah pemandangannya kayak gini? Udah biasa kok. Gue kan dari kecil di sini. Di rumah juga udah lama kayak gitu. Jadi ya udah biasa aja kita. Orangnya kemana sih? Harusnya tuh rumah klasik kayak gini diurus, biar nggak ada yang aneh-aneh. Kan kasihan sama tetangga yang lain kalau sampai ada yang ganggu. Emang yang punya rumah kemana sih, Sa? Sa, dia pules. Aku ngomong panjang lebar malah ditinggal tidur. Kamu ngabisin satu batang dulu. Resa yang awalnya mendengarkan omongan Eko, ternyata tanpa sepengetahuan Eko, ia terlelap dengan masih memegang handphone. Eko yang ditinggal tidur oleh Resa lebih memilih untuk melanjutkan menghisap sebatang rokoknya. Perlahan ia menghisap rokoknya sambil melihat-lihat ke sekeliling. Terutama ke arah rumah klasik yang ada di depan rumah Resa. Temboknya yang ditumbuhi lumut dan semak menarik perhatian Eko untuk melihat lebih dekat. Samar-samar, Eko melihat ada sesosok perempuan yang ia pikir adalah anak gadis yang Resa bicarakan. Apa tuh? Oh, mungkin anak gadis yang dibilang Resa kali ya. Ngapain dia di situ? Udah malam gini. Eko semakin penasaran dengan sosok yang mengintip di balik tembok rumah itu. Hingga ketika ia beranjak dan ingin mendekat, Eko dikejutkan dengan sosok bayangan hitam seperti berlari di depannya. Astagfirullah! Apaan itu? Bulu kuduknya merinding, seperti ada yang meniup dari belakang. Ia melihat beberapa ranting pohon bergoyang, sementara saat itu tak ada angin yang berhembus. Perasaannya mulai tidak enak. Karena tak ingin bermasalah, Eko memutuskan untuk kembali ke teras rumah Resa dan mulai mencari posisi tidur di dekat Resa. Aduh, nggak bener deh nih. Udah, aku tidur aja deh. Tidak ada kejadian apapun hingga beberapa saat setelah Eko mulai terlelap. Saat itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di sekitar Jalan Nusa Dua Keramat Jati begitu sepi. Angin pun seakan enggan untuk bertiup di sana. Tidur beralaskan karpet dan bantal sangat cukup membuat Resa dan Eko tidur lelap. Hingga beberapa saat kemudian, Eko yang sudah menuju alam mimpi mendapatkan kejutan yang tak akan pernah ia duga. Kaki Eko seperti ada yang menyentuh. Ia seperti dibangunkan oleh seseorang. Sentuhannya masih halus. Eko pun masih tak mengindahkan colekan itu. Namun beberapa saat sentuhan itu semakin terasa seperti ada yang memegang kakinya. Rasanya sangat dingin. Tidak seperti dipegang oleh orang pada umumnya. Eko hanya bergerak sedikit, menunjukkan kalau dirinya tidak nyaman. Sampai pada puncaknya, Eko benar-benar ditarik dengan sangat kuat. Badannya terbawa hingga ke ujung teras. Saat itu juga, ia terkejut dan bangun. Begitupun Resa yang mendengar teriakan Eko. Eko yang pada saat itu sangat kaget, melihat ada sesosok yang ia tidak tahu bagaimana bentuknya. Warnanya hitam, tubuhnya besar, berlari dengan cepat setelah menarik Eko hingga ke ujung teras. Eko yang melihat arah perginya bayangan itu langsung beranjak dan berusaha mengejar. Sementara Resa menyusul di belakangnya. Kok? Eko? Ada apaan kok? Ayo ikut. Resa langsung membuntuti Eko yang sudah berlari lebih dulu. Mereka mengejar bayangan hitam itu melewati rumah klasik
dan menuju ke sebuah gang kecil yang berada di samping rumah klasik itu. Gang itu adalah gang buntu yang sangat sempit. Hanya muat untuk 2 orang berdempetan. Aduh, hilang. Apaan itu tadi ya? Ada apaan sih kok? Ada yang narik ke aku, Sa. Badannya besar, warna hitam. Aku lihat bayangannya berlari ke arah sini. Beneran ditarik? Bener, Sa. Ditarik. Aku lihat betul. Dia lari ke arah sini kok. Udah lah yuk, balik aja ke rumah. Enggak. Aku penasaran, Sa. Tadi itu apa sih sebenarnya? Udah, nanti aku ceritain. Setelah mendengar penjelasan dari Eko, Resa dan Eko pun langsung beranjak untuk kembali ke rumah Resa. Namun baru beberapa langkah, mereka dikagetkan dengan lolongan anjing yang terdengar dari ujung gang buntu itu. Kok? Lu barusan nggak lihat ada anjing kan? Nggak ada, Sa. Oke, kalau sampai suara anjing itu ada lagi, ingat, kita harus lari. Jantung mereka semakin berdegup kencang. Di dalam hatinya, mereka berhitung mengambil ancang-ancang jika suara anjing itu kembali terdengar. Betapa terkejutnya Resa dan Eko ketika mereka mulai melangkah kembali. Suara anjing itu terdengar semakin keras. Kok lari kok? Mereka berlari sekuat tenaga dan kembali ke rumah Resa dengan melewati rumah klasik itu. Ketika sampai di rumah Resa, Resa yang lebih dulu masuk meminta Eko untuk langsung menutup pagar. Tapi ketika Eko sedang menutup pagar dengan cepat, ia melihat sosok perempuan berbaju putih memandang ke arahnya, melemparkan senyum kepada Eko. Secepat kilat, Eko dan Resa langsung ke dalam rumah dan tidak melanjutkan tidurnya di teras. Lu habis ngapain sih tadi? Aku nggak ngapa-ngapain, Sa. Tadi lu siul-siul kan? Oh iya, tadi aku mau manggil burung kamu. Terus? Lalu, terus ya, aku lihat ada perempuan pakai baju putih berdiri di depan rumah Musa, di belakang rumah klasik itu. Dan tadi dia senyum pas kita masuk. Lu tahu nggak kok? Itu tuh sama aja kayak lu manggil mereka. Makanya tuh lu sampai ditarik. Maaf desa, aku nggak tahu. Kapok banget aku tidur di teras rumahmu lagi. Hamba yang mencegah.